perkenalkan, nama saya Jenti Syafitri, NIM 1900-2017. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai membangun citra lembaga. Nah, membahas mengenai suatu citra lembaga, kita tuh harus tahu dulu maksud dari citra itu apa. Nah, di sini maksud dari citra itu memiliki sebuah makna, yaitu suatu hal yang sangat penting untuk setiap lembaga, perusahaan, organisasi, maupun suatu instansi yang terkait. Nah, citra dapat tumbuh sebab adanya sebuah penilaian, gambaran, anggapan yang sudah diucapkan atau disampaikan, maupun rangsangan yang telah diberikan oleh suatu perusahaan ataupun lembaga. Nah, maka dari itu, Humas suatu bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola, menjaga dan memelihara sebuah citra dari setiap organisasi maupun lembaga perusahaan. Nah, telah dijelaskan di bagian awal tadi kan, telah saya jelaskan bahwa adanya citra akibat rangsangan yang telah diberikan oleh publik ataupun apa yang dilihatnya mengenai suatu lembaga, perusahaan, organisasi maupun instansi. Nah, apapun yang dilakukan suatu lembaga maupun instansi pasti dinilai oleh seorang publik. Jadi, tugas seorang public relation harus bisa memilah dan memikirkan ratusan kali ataupun sebelum bertindak itu kita harus berpikir gitu kan, apa sih efek yang akan terjadi kalau kita tuh sembarang berbicara atau melakukan sesuatu. Bahwasannya kita itu sebagai seorang public relation, maupun mengucapkan sesuatu tadi kan, kita nggak boleh sembarangan. Nah, sedikit saja kesalahan yang dilakukan, maka image dari suatu lembaga akan memiliki pandangan jelek dari suatu publik. Nah, tadi saya menyinggung dari kata image. Nah, istilah dari kata citra atau image itu lahir dari 3 konsep, yaitu yang pertama itu sebuah penilaian. Maksud penilaian itu, publik akan menilai setiap kali gerak-gerik dari suatu lembaga ataupun perusahaan. Nah, yang kedua itu anggapan atau pendapat. Maksudnya di sini, publik akan mengeluarkan opini mengenai suatu lembaga berdasarkan apa yang mereka perhatikan dan mereka lihat. Yang ketiga itu gambaran tentang sesuatu. Nah, setelah publik mengamati, memberikan opini dan menilai mengenai lembaga itu, apa sih yang mereka lihat itu. Nah, setelah itu muncullah suatu gambaran mengenai suatu lembaga, baik buruknya suatu lembaga itu setelah mereka mengamatinya. Nah, setelah publik menyampaikan itu, kita tidak bisa menyalahkan suatu publik, karena penilaian dan gambaran yang disampaikan oleh publik kepada lembaga melalui apa yang mereka lihat, lembaga tersebut menyampaikan baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, dari ketiga hal di atas, sebuah citra lembaga muncul, baik itu citra baik maupun citra buruk, nantinya akan berdampak pada suatu lembaga itu sendiri. Nah, seperti citra buruk yang dapat menjatuhkan suatu lembaga. Namun, citra baik akan berdampak pada timbulnya suatu kepercayaan dari publik. Apa yang mereka lihat tadi akan menjadi suatu kepercayaan untuk publik. Nah, suatu persepsi yang baik dapat tersebar ke orang lain, sehingga dengan begitu dapat menjadi suatu iklan atau promosi tanpa mengeluarkan biaya. Nah, jadi sebuah citra yang baik dapat
diperbaiki oleh lembaga, walaupun berbagai publik merupakan data penting dari seorang publik. Suatu data dari public relation yang dapat dibawa dalam suatu lembaga, lalu bisa juga dicari suatu perpecahan masalah lainnya. Nah, baru setelah dilakukan untuk memecahkan masalah, dilemparkan kembali ke publik dan memperjelas bahwa sebenarnya lembaga itu tidak seburuk seperti apa yang mereka lihat dan apa yang mereka amati. Nah, di dalam pembentuk citra juga memiliki konsep-konsep. Ada beberapa konsep di pembentuk citra. Itu ada 3 konsep. Yang pertama yaitu realitas. Maksud realitas di sini empirik atas sesuatu yang nyata dan tidak mengada-ngada. Maksudnya di sini citra yang tercipta dikarenakan publik itu suatu kenyataan yang terlihat oleh publik terhadap suatu lembaga tanpa mengada-ngada apapun. Nah, sedangkan yang kedua itu yang namanya ideal. Maksud dari ideal ini, nah, sama seperti apa yang telah diharapkan ataupun diinginkan oleh seorang publik. Contohnya itu saya ambil kita ambil dari suatu lembaga pendidikan mengharapkan agar tamatan dari lembaga tersebut dapat lulus dengan baik. Maka otomatis pihak dari pendidik dan mahasiswa dan siswanya mengupayakan bersama dan selalu berusaha untuk mendapatkan lulusan yang baik. Nah, yang ketiga yaitu harapan atau keinginan. Maksud dari harapan atau keinginan ini yaitu kesesuaian dengan harapan dari semua pihak. Nah, contohnya saya ambil seperti harapan orang tua kita yang ingin melihat anaknya bangga dan senang gitu kan. Nah, di dalam pembentuk citra juga ada aspek-aspek. Nah, yaitu aspek-aspek pembentuknya citra. Nah, aspek-aspek pembentuknya citra itu ada 4. Yang pertama yaitu persepsi. Nah, maksud dari persepsi ini suatu hal pengamatan atas pandangan yang terlihat maupun terdengar oleh suatu lembaga, seperti seorang siswa yang baru tamat SMA. Nah, dia itu selalu mengamati salah satu universitas di daerahnya, dan dia melihat di salah satu universitas bahwa bisa masuk dengan keringanan biaya. Maka timbullah suatu persepsi bahwa itu bisa membantunya untuk kuliah dengan meringankan biaya. Nah, yang kedua itu wawasan atau pengetahuan. Maksudnya di sini sebuah daya nalar atas setiap pengetahuan masing-masing individu atau publik. Tidak sama bagaimana cara pengetahuan dan kepercayaan terhadap suatu objek yang bisa disampaikan itu berbeda-beda. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Yang ketiga yaitu suatu motivasi. Maksud dari motivasi ini bahwa ada sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal, motivasi setiap orang. Nah, motivasi setiap orang itu tidaklah sama. Motivasi setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya aja saya ambil di sini. Seperti motivasi saya kuliah itu untuk bisa membanggakan orang tua saya dan merubah hidup itu menjadi lebih baik. Nah, contohnya seperti itu. Kan motivasi dari, misalnya saya ambil juga dari teman saya, dia juga berkuliah memiliki motivasi itu. Kita kan tidak tahu motivasinya itu apa gitu. Jadi citra itu dapat terbentuk akibat motivasi setiap orang. Nah, yang keempat itu sikap. Maksud sikap di sini bertindak, berpersepsi, beranggapan dalam menghadapi setiap hal kepada suatu lembaga atau organisasi melalui sikap publik. Maka lembaga dapat melihat apakah publik pro atau kontra terhadap lembaga organisasi kita. Nah, di sini ada jenis citra menurut Frank Jeffkin.
Nah, di situ saya menemukan 6. Yang pertama yaitu mirror image, atau dalam bahasa Indonesianya itu citra bayangan. Maksudnya di situ kesan yang diyakini oleh perusahaan terhadap organisasinya secara sepihak tanpa mengacu dari luar. Nah, cenderung selalu merasa dalam posisi baik, padahal jauh dari kenyataan, khususnya setelah melakukan studi atau research. Nah, yang kedua itu current image atau citra kini. Maksudnya di sini kesan yang diperoleh dari orang lain tentang organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan produknya. Nah, kesan yang senyatanya terjadi terhadap suatu perusahaan berdasarkan kesan dari publik eksternal. Nah, yang ketiga yaitu citra keinginan atau wish image. Nah, kesan yang memang diharapkan terjadi oleh perusahaan, atau seperti apa yang diinginkan dan dicapai dan pihak manajemen terhadap lembaga atau perusahaan ataupun produk yang ditampilkan produk yang disampaikan itu dikenal atau good awareness. Nah, menyenangkan dan diterima dengan kesan yang selalu positif yang diberikan oleh suatu pabrik. Nah, yang keempat itu namanya citra perusahaan. Citra perusahaan atau corporate image. Nah, maksud dari citra perusahaan itu kesan yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya sehingga bisa diterima oleh publiknya. Misalnya tentang sejarahnya, kualitas dari perusahaan itu, mengenai layanannya, keberhasilannya, tanggung jawab sosialnya, dan yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu multi image, yaitu citra serbaneka. Maksudnya di sini kesan yang berkaitan dengan segala aspek untuk lebih mengenalkan terhadap identitas perusahaan seperti nama produknya, brand name, atribut logo, ya kan, seperti merek. Nah, seragamnya, para frontliner, sosok gedung, bentuk gedungnya seperti apa, dekorasinya itu seperti apa, kantornya, dan penampilan dari para profesionalnya. Nah, yang terakhir yaitu citra penampilan atau performance image. Nah, maksudnya di sini kesan yang lebih ditunjukkan kepada subjeknya. Bagaimana kinerjanya sih? Bagaimana penampilan dirinya, para profesional perusahaan atau organisasi, menyenangkan dan selalu baik, misalnya dalam memberikan suatu pelayanan, menerima telepon, menyambut tamu atau pelanggan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.